إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أشرف الأنبياء وإمام الخيرات والخيرات سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم بالدنيا بذرته وكرمه ومحمده وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة خير الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين ورفقة الامتحان وخير الأجور وإلى يوم الخميس فمن يتكلم عن السوء اللهم صل وسلم على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والغير والمسلمين وتسلمنا من خير محمد يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من تقوى. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وبارك وسلم. وقد قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وأعلى ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salam salam teriring kepada
dengan mulia Nabi tercinta Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa menegakkan hukum Islam di atas bumi ini. Al-Imam Ja'far bin Shadiq Al-Albani pernah menyatakan, inna min awfari'ul iman, sesungguhnya dari kuatnya ikatan keimanan. Beliau menyatakan sesungguhnya dari kuatnya ikatan keimanan. Dari bahasa beliau kita bisa pahami bahwa keimanan ini memiliki tali atau ikat yang masing-masing dari kita keadaannya berbeda. Ada yang ikatannya sangat kuat sehingga imannya selalu terjaga, ada ikatannya longgar, bahkan na'udzubillah min dzalik, ada yang ikatannya terputus. Itu menandakan keimanannya terlepas dari dalam sahabat. Beliau menyebutkan bahwa ada beberapa amalan yang memperkuat ikatan keimanan atau tali simpul keimanan. Urah disebut oleh beliau bentuk jamak dari mufrad urwatun yang artinya adalah tali atau ikatan. Yang pertama kata beliau, yang membuat ikatan keimanan ini menjadi kuat, an tuhibba fillah, kau mencintai segala sesuatu karena Allah. Salah satu bentuk cinta kita kepada Allah, kita mencintai syariatnya, hubbu syariati wa tatbiquha, dan bukan hanya sekedar mencintai syariatnya, tapi juga menerapkan syariatnya di dalam kehidupan kita. Kita ketika mencintai syariat Allah harus diingat, syariat wahyu, bukan produk akal manusia. Adapun ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran lainnya yang tidak berdasarkan hukum Allah, itu adalah produk pemikiran manusia. Bagi orang yang berakal, tentunya dia lebih mengedepankan hukum Allah, karena sumbernya adalah wahyu yang keluar dari lisan seorang manusia pilihan Nabi Muhammad SAW, dibanding menggunakan berbagai macam nama ideologi, apapun itu namanya, tapi produk dari akal manusia. Sangat bodoh jika ada yang mengatakan ideologi ini lebih diutamakan daripada syariat Islam. Seakan-akan dia mengatakan pemikiran manusia lebih kita utamakan daripada wahyu dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dengan jelas menyatakan di dalam Al-Quran, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Sungguh kemudian kami jadikan engkau di atas syariat dari perkara ini, maka ikutilah syariat tersebut, kata Allah. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak faham akan hukum syariat. Jelas firman Allah Ta'ala. Tapi memang sudah diprediksi oleh Nabi, ketika nanti sekelompok kaum muslimin berpegang teguh dengan hukum Allah, maka orang Islam itu sendiri mengatakan, oh, mereka intoleran, mereka orang yang ekstrim, radikal. Ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan di dalam satu riwayat, ya'ti 'alan nas zamanun al-ghabit 'ala dinihi kal-ghabit 'ala al-jamri. Akan datang satu masa menimpa umatku orang yang berpegang teguh pendiriannya terhadap agamanya, terhadap hukum syariat,
itu bagaikan memegang batu bara. Sulit, rasa sakit. Bahkan dalam pandangan kaum muslimin, orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah dianggap mereka orang-orang yang aneh, yang ketinggalan zaman, yang tidak realistis. Itu sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ambil kabar gembira bagi orang-orang yang tetap teguh di atas syariat Allah. Nabi katakan mereka orang-orang yang beruntung. Tuba lil ghuraba, kata Nabi. Sungguh beruntung orang-orang yang dianggap aneh di zaman tersebut karena sebab berpegang teguh dengan hukum syariat. Ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dianggap aneh itu siapa wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, al-muslimun alladzina yusmi'una an-nasa 'inda fasadihim. Mereka adalah sekelompok kaum muslimin yang memperbaiki pemikiran umat Islam dari kerusakan. Hadirnya mereka memperbaiki itu bukan dengan tujuan apapun, dunia, jabatan, tidak, tapi untuk menegakkan dan memberikan pencerahan kepada umat atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan inda fasadihim, di saat umat Islam banyak yang rusak. Apa makna rusak di sini? Rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak pemikirannya, rusak hukumnya, semuanya secara mutlak. Hadirnya mereka memperbaiki. Tapi kita saksikan tuduhan demi tuduhan mengatakan, oh ini intoleran, ini ketinggalan zaman. Bahkan membantah yang sudah jelas-jelas pendapat para fuqaha terdahulu yang sudah terkenal kesolehannya, keilmuannya, zuhudnya, warahnya, takutnya kepada Allah. Itu diabaikan hanya kepentingan dunia yang sesat. Allah semua ada hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin mengikat iman kita agar kuat, utamakan Allah dan Rasul atas segala sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hujurat, wahai segenap orang-orang beriman, jangan kalian melangkangi Allah dan Rasul, tapi utamakanlah Allah dan Rasul di atas segala sesuatu. Diutamakan syariatnya di atas segala sesuatu, diutamakan akhlak, diutamakan ajarannya di atas segala sesuatu. Ini pengikat tali keimanan yang pertama, yaitu engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, antum ghidha fillah, kau membenci sesuatu karena Allah. Kau membenci sesuatu karena Allah. Ini sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad gak peduli kalau masalah pribadi, masalah yang berkaitan dengan dunia, tidak ada hubungan dengan masalah agama. Beliau maafkan. Beliau tidak peduli itu. Sehingga dikatakan di dalam kitab-kitab syama'il, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdab li nafsihi walakin yaghdab lillah. Nabi tidak pernah marah jika berkaitan dengan masalah pribadi beliau, tapi beliau sangat marah jika berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sekelompok kaum mukminin marahnya karena Allah, maka dia sudah mengikuti sifat-sifat mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Tajibai disifati wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhiyya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabihi. Apabila berkaitan dengan pribadi beliau, beliau maafkan, tapi jika hukum Allah dilanggar, maka beliau adalah orang yang terdepan yang mengekspresikan kemarahan itu. Karena marahnya bukan karena pribadi, bukan hawa nafsu, marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Marah yang semacam ini ibadah. Justru yang gak punya semangat, gak punya emosi membela agama Allah, perlu dipertanyakan keimanannya. Karena iman bahasa hati, letaknya di hati. Pengingkaran terhadap sesuatu yang salah tetap wajib ada dalam hati seorang mukmin.
tidak boleh ridho kepada kemaksiatan, apalagi ridho kepada kekufuran. Ar-ridho bil ma'siyah ma'siyah, ar-ridho bil kufri kufrun, kata para ulama. Ridho terhadap satu maksiat adalah kemaksiatan, ridho terhadap kekufuran adalah suatu kekufuran. Walaupun dia tidak lakukan, tapi dalam hatinya dia terima, maka dia termasuk golongan tersebut. Na'udzubillah. Sebab itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib 1000 tahun lalu sudah menyatakan khairun nas hada an-namatul awsat, sebaik-baiknya manusia adalah posisinya selalu moderat, berada di tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ekstrim kiri terlalu longgar dalam hukum, semuanya boleh, mengikuti emosinya, mengikuti hatinya, mengikuti pikirannya, tapi tidak mengikuti ketentuan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hukum pendapat dua, pasti dia pilih yang paling mudah, yang paling gampang, yang paling teledor. Dan itu disesuaikan dengan hawa nafsu. Ini ekstrem kiri, lahir liberal. Nanti produk pemikirannya ada sekularisme, yaitu memisahkan hukum Islam dari masalah pemerintahan dan masalah politik. Namanya sekularisme. Itu pemikiran menyimpang. Islam membahas segala sesuatu. Kitabnya ratusan ribu membahas tentang masalah itu. Kemudian ada muncul pemahaman pluralisme yang menyatakan semua agama benar, semua agama sama. Jadi Islam belum tentu juga mengatakan Islam itu benar, karena bisa jadi agama lain benar. Ini apa? Ekstrim kiri, teledor. Yang lainnya juga menyatakan apa? Ada pluralisme, ada sekularisme, ada liberalisme. Boleh memilih pemimpin non-muslim di daerah mayoritas muslim. Ini ekstrim kiri. Tanggung jawabnya suami. Kalau memang ibu-ibu yang banyak mendukung, suami harus mendidik istrinya dengan ilmu agama, nyatakan hukum yang benar. Tanggung jawabnya suami. Wa'mur ahlaka bis-sholati was-sabir 'alaiha. Allah katakan, wahai suami, perintahkan keluargamu untuk sholat. Kalau sholat ada perintah bagi suami untuk memerintahkan istri, karena hukumnya wajib, maka hal ini juga sama hukumnya, perintahnya wajib. Pendidikan itu penting kepada keluarga kita. Maka Sayyidina Ali mengatakan demikian. Sikap moderat itulah adalah agama Islam yang sesungguhnya. Kenapa yang moderat terbaik? Yalhaqu bihim atani, karena yang ekstrem kiri ini dia berada di posisi belakang, terlambat, maka dia bisa menyusul kepada kelompok yang di tengah. Yang satunya ekstrem kanan, terlalu ekstrem, mudah mengkafirkan sesama muslim. Pemikiran Khawarij, mereka menyatakan yang tidak sepaham dengan kami kafir, bisa dibunuh, darahnya halal. Ini ekstrim. Kedua-duanya bukan dari ajaran murni agama Islam, namun dalam sejarah pernah ada kelompok-kelompok itu dan pemikirannya masih ada juga sampai saat ini. Maka posisi di posisi tengah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Jadilah kalian umat yang pertengahan. Jadi ajaran Islam yang murni, moderat. Jadi asli moderat. Maka istilah kembali modernisasi agama Islam itu pernyataan yang kurang baik, karena Islam itu moderat, apalagi berada di manhaj ahli sunnah wal jamaah yang posisinya selalu berada di tengah. Ini yang kedua yang mengikat keimanan. Kita harus marah dan benci karena Allah, bukan karena membenci manusianya. Tidak. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan manusia ada dua, ada manusia saudaramu di dalam keimanan dan ada manusia saudaramu dalam kemanusiaan. Tapi ketika berbicara hukum, maka kita harus bersikap sebagai seorang mukmin
Jika ada pelanggaran, harus ada reaksi. Paling minimal, kata Nabi, ad'aful iman, dalam hatinya tidak terima itu. Ad'aful iman, paling rendahnya keimanan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, antu'tiya fillah. Kalau memberikan sesuatu, semuanya karena Allah, bukan karena konten, bukan karena kampanye, bukan karena kepentingan pribadi atau ingin dilihat oleh orang atau disanjung oleh manusia, tapi semua yang dia berikan kepada manusia lainnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaka bil husna fasayassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi karena Allah dan bertakwa dan dia percaya akan balasan kebaikan dari Allah, maka kami akan mudahkan dia jalan yang mudah. Jalan yang mudah ditafsirkan oleh salah satu ulama, Al-Imam Zaid bin Aslam, mengatakan adalah surga. Kami akan mudahkan jalan menuju surga. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk menguatkan keimanan ini, antamna'a fillah, kau menahan diri karena Allah. Menahan diri yang pertama, memboikot hawa nafsu. Kita boikot hawa nafsu kita ketika mengajak melakukan sesuatu pelanggaran hukum. Nabi pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi ummah ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang saya paling takutkan menimpa umat saya ini adalah dua hal. Yang pertama, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, panjang angan-angan di dunia hingga lupa kematian. Dua ini penyakit yang merusak hukum Islam. Sekalipun dia faham hukum itu, dia hafal hukum itu, dia tahu hukum itu, tapi kalau sudah kena dua penyakit ini, pasti hukum Allah dikesampingkan. Maka Nabi lanjutkan, fa amma ittiba'ul hawa fa yasuddu 'anil haqq. Maka siapa yang mengikuti hawa nafsu, pasti hawa nafsunya itu akan menghalangi dia dari kebenaran, sekalipun dia tahu itu benar. Dan panjang angan-angan di dunia hingga lupa kematian. Penyakit ini menyebabkan fayunsil akhirat, dia akan lupa ada kehidupan di akhirat. Itu dua penyakit yang menimpa umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Apa yang dinyatakan oleh Imam Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai segala sesuatu karena Allah, marah dan membenci sesuatu karena Allah, memberi karena Allah, menahan diri karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Kita menahan diri karena Allah, yang pertama menahan diri hawa nafsu kita dari bermaksiat kepada Allah. Dan yang kedua, dalam konteks kekinian, kita menahan diri membeli produk-produk Zionis atau pendukungnya yang membantu mereka untuk membunuh saudara-saudara kita. Itu juga bagian daripada menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Wah, yaumul qiyamah disebut yaumul hisab. Hari kiamat disebut dengan hari perhitungan. Kenapa disebut dengan hari perhitungan? Karena semua amal kita dihitung oleh Allah Ta'ala. Bahkan yang tersembunyi dalam hati dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tanggung jawabnya semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah berada di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berada di atas syariat Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam senantiasa tetap tinggi dan senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, walaupun banyak yang ingin merusak Islam itu sendiri, bahkan dari dalam agama Islam itu sendiri.
agama ini senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, akan melahirkan generasi-generasi dari kelompok-kelompok yang selalu memperjuangkan dan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه إلى من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وحاذروا الجمعة والجماعات واتقوا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم احمي المسلمين في القدس وكذا في كل فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين وسعة الغاسمين. اللهم احزهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم علينا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم فك غير اشرارهم وفرج ضربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزين. اللهم اعف على بلد وحول عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في اليمن. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في أفريقيا. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في الهند. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والغد يعظكم لعلكم تذكرون يغفر الله لكم والشكر على من تسألوه فليؤتيه فلن الله كما أنتم سبحانه.